Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini adalah panduan untuk melakukan instalasi script web yang sebelumnya pernah dibagikan, yaitu script web undangan digital ya, yang pernah dibagikan di YouTube. Nah, kali ini adalah panduan untuk melakukan instalasi di hosting. Oke, ini adalah file script yang teman-teman download ya. Ada dua file, yang pertama script webnya dan yang kedua tutorial dan database. Kita akan coba tes ekstrak keduanya dan kita akan lakukan instalasi. Oke, yang pertama dilakukan di sini kita membuat database. Teman-teman bisa buka cPanel-nya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Undangan, lalu kita klik add, dan selanjutnya ini dipilih semuanya, all, lalu klik make change. Oke, selesai, kita klik go back. Nah, di sini kita sudah membuat database user dan juga akses user ke database. Setelah itu kita bisa kembali klik pada bagian PHP My Admin. Kita akan mengimport database MySQL. Oke, pada halaman PHP My Admin sudah otomatis ada database yang baru kita buat. Diklik saja nama databasenya. Setelah itu klik import dan kita pilih file yang ingin kita upload, yaitu file database dari script undangan ini. Ini nama databasenya, sidoinika f2.sql. Ini yang kita upload pada halaman import database. Pilih file, lalu cari lokasi penyimpanan file tersebut di komputer kita. Ini dia, lalu klik open. Setelah itu klik go. Oke, berhasil diimport. Di sini kita sudah mengimport database di PHP My Admin. Ini datanya. Setelah itu kita bisa tutup PHP My Admin. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nama database, nama user, dan juga password database. Selanjutnya kita melakukan settingan pada script. Tetapi sebelumnya kita harus membuat subdomain terlebih dahulu ya. Kita klik pada bagian domain,
Di sini saya ingin menggunakan domain accessfree.info untuk script undangannya dengan dokumen root atau lokasi penyimpanan filenya di folder accessfree.info. Jadi saya tidak install di public HTML karena public HTML ini sudah diisi oleh domain lain. Di sini teman-teman biasanya jika baru menggunakan cPanel hosting, baru membeli, secara otomatis letak file scriptnya bisa saja di public HTML. Jadi untuk dokumen root ini tergantung teman-teman ingin menyimpannya di folder mana ya. Nah, di sini saya ingin menyimpan domain utama ini yaitu accessfree.info di dokumen root, nama foldernya accessfree.info. Ini bisa dicek di bagian file manager di sini. Nah, sudah terdapat folder accessfree.info. Oke, setelah itu kita klik kembali. Kita akan menambahkan subdomain ya. Klik pada bagian subdomain. Nah, di sini kita harus siapkan dulu subdomainnya. Oke, saya akan atur untuk domainnya. Domain utama accessfree ya. accessfree.info, dan domain untuk undangan.accessfree.info, lalu URL ataupun subdomain untuk admin ya, admin.accessfree.info. Oke, karena di sini domain utamanya sudah ada ya, sudah kita tambah tadi, dan lokasinya ke folder accessfree.info atau di dokumen root accessfree.info. Jadi jika kita menambahkan subdomain ini, maka arahnya juga ke folder accessfree.info atau dokumen root yang sama ya. Jadi ketiga domain ini mengarah ke dokumen root yang sama, yaitu di folder accessfree.info. Kita akan coba tambah subdomain undangan terlebih dahulu. Pada bagian subdomain ini masukkan nama subdomainnya. Jika membuat undangan .accessfree.info, maka yang perlu ditambah di sini hanyalah nama subdomainnya saja, yaitu undangan. Oke, setelah kita memasukkan undangan di bagian subdomain, pada bagian domain pilih domain utamanya, yaitu accessfree.info. accessfree.info. Dan di bagian ini dokumen root ini harus diubah ya. Dokumen root ini harus diubah karena tidak sama dengan dokumen root accessfree.info. Sedangkan script ini harus di dokumen root yang sama. Jadi kita akan arahkan ke folder accessfree.info. Jadi diubah settingan dokumen root. Kita hapus undangan. Nah, jadi dokumen root ini sudah sama ya, yaitu dokumen root accessfree.info. Oke, setelah itu disimpan. Nah, di sini sudah berhasil untuk disimpan, sukses. Subdomain yang ini sudah berhasil kita tambahkan ke dokumen root yang sama. Oke, setelah itu kita kembali dan kita tambahkan subdomain lainnya, yaitu untuk halaman admin ya. Caranya sama, kita masukkan di bagian subdomain admin, dan domainnya pilih domain utama. Setelah itu dokumen root kita edit lagi, kita buat hanyalah dokumen root utama. Oke, setelah itu create. Nah, berhasil. Kita bisa klik go back. Di sini kita sudah punya 3 URL untuk script ini. Yang pertama untuk halaman utama webnya, yaitu accessfree.info mengarah ke dokumen root accessfree.info. Lalu undangan dan admin ya. Ini bentuk tampilannya untuk undangan yang ini sama subdomainnya,
mengarah ke dokumen root access free ya. Lalu setelah itu admin.accessFree juga mengarah ke dokumen root access free .info. Lalu setelahnya ada accessfree.info .kincaiseluler.store. Ini kincaiseluler.store ini adalah main domain dari hosting ini ya. Jadi ini adalah untuk subdomain dari domain utama, yaitu yang ini accessfree.info. Dokumen rootnya sama, kita bisa klik di dokumen root ini ya, diklik maka akan mengarah ke file manager. Nah ini yang saya maksud, dokumen rootnya, nama foldernya di sini accessfree.info yang bagian ini. Jadi 3 URL domain ini mengarah ke dokumen root yang sama, yaitu folder accessfree.info. Oke, saya rasa demikian untuk pengaturan domain dan subdomainnya ya. Ini kita sudah ada, lalu kita bisa kembali. Lalu setelahnya kita mengatur settingan di script di halaman folder file manager nih. Ini bisa kita hapus semua isi file di dalamnya, enggak benar-benar kosong, dan kita kembali ke cpanelnya. Di sini langkah terakhir kita mengatur settingan di script ya. Di sini saya menggunakan tag editor Sublime Text. Arahkan ke tag editor dan di sini kita edit di bagian settingan database. app config database. Kita atur sesuai dengan nama database yang kita buat ya, yang ini. Nah di sini nama database yang saya buat tadi kincaisi_undangan. Buat di bagian database. Setelah itu user di bagian username. Nah di sini menggunakan root ya, karena sebelumnya diinstal di localhost. Jika di hosting maka root ini harus kita ubah. Lalu setelah itu password. Nah ini adalah password databasenya. Di localhost saya kosongkan untuk password, dan di hosting wajib menggunakan password. Dan untuk hostname ini bisa digunakan localhost. Oke, setelah itu disimpan settingan database.php. Setelah itu kita mengatur pengaturan URL di bagian constant ya. Constant lokasinya terdapat di folder app config, lalu ada constant.php. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah di sini development mode ini untuk penggunaan di localhost. Jadi ini bisa kita tambahkan komentar karena kita menggunakannya di hosting kali ini. Kita tambahkan komentar atau kita hapus juga bisa sih. Nah yang di bagian production mode di sini ini kita hapus komentarnya karena ini yang akan kita gunakan. Oke, pada settingan set name buat nama untuk situs undangannya, teman-teman bisa buat sesuai dengan keinginannya ya. Di sini saya buat si doi nikah. Lalu setelah itu link domain with URL. Ini adalah URL lengkap dari main domainnya. Nah, di sini saya menggunakan accessfree.info ya. Jadi harus digunakan yang ini. Dan garis miring atau slash di belakang nama domain ini tetap, jadi tidak diubah. Setelah itu kita membuat pengaturan untuk URL undangan ya. URL undangan di sini undangan.accessfree.info. Format penulisannya harus sama seperti ini ya. Lalu admin.accessfree.info. Nah setelah itu di bagian domain only, ini hanya domainnya saja. Teman-teman bisa ikuti format yang ada ya. Oke, seperti itu. Lalu disimpan. Selanjutnya kita melakukan upload file ini ke hosting melalui file manager ya. Pengaturan ini sudah selesai, pengaturan database juga sudah selesai. Lalu kita simpan keduanya dan selanjutnya kita kompres menjadi format zip untuk dilakukan upload.
Ini scriptnya yang baru kita edit. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah terdapat file zipnya. Selanjutnya kita upload di file manager. Teman-teman pilih foldernya. Jika di public HTML, dokumen root dari domainnya, maka diupload di public HTML. Nah, di sini dokumen root untuk saya di folder accessfree.info. Jadi diupload di dalam folder ini. Klik upload, lalu setelah itu pilih filenya dan kita cek saja dulu domainnya ya, apakah sudah bisa diakses atau belum. Ini masih kosong ya, karena kita belum mengekstrak filenya di proses upload. Oke, sudah berhasil. Klik go back dan selanjutnya, nah di sini kita klik kanan pada scriptnya dan klik ekstrak. Dan ini adalah lokasi ekstraknya di folder accessfree.info. Jika teman-teman install di dalam folder public HTML, maka ini dimasukkan public HTML. Lalu setelah itu klik ekstrak. Oke, berhasil. Klik close saja. File zipnya tadi bisa dihapus ya, karena kita sudah ekstrak. Oke, selanjutnya kita kita mengcopy ya file yang terdapat di dalam folder public. Di sini teman-teman buka folder public. Nah, seluruh file ini kita copy ke halaman utama, yaitu di folder utamanya yang ini. Jika teman-teman install di public HTML, maka di dalam folder public HTML letak seluruh file yang terdapat di folder public ini. Nah, di sini kan saya menginstalnya di folder accessfree.info, maka di copy ke halaman utama folder accessfree.info. Teman-teman buka folder public dan select all. Setelah itu klik kanan dan copy. Setelahnya kita masukkan tujuan kopinya kemana ya. Nah, di sini saya ingin mengcopy ke folder accessfree. Lalu setelah itu klik copy file. Nah, berhasil. Nah, di sini folder utamanya sudah berhasil di copy ke sini. Kita bisa cek domainnya, apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, di sini terdapat error di line 32 config path. Oke, saya akan cek terlebih dahulu kesalahannya ini di mana ya. Oke, yang ini ya, seharusnya ini tidak ada ya. Ini kita hapus 2 titik di bagian ini, di file index ya, di halaman utama, di file index, edit dan hapus titik 2 ini dihapus seperti itu, lalu save. Kita reload. Nah, sudah jadi ya, webnya sudah jalan. Sebenarnya panduan yang ada di file PDF ya, yang teman-teman download itu sudah lengkap sih. Oke, sudah berfungsi untuk halaman home. Kita cek halaman admin ya. Jadi halaman adminnya di sini kita tambahkan subdomain admin.accessfree.info, lalu /login. Kita coba login sebagai admin. Nah, ini 2 cara tutorial yang harus teman-teman ikuti ya. Yang pertama untuk instalasi di localhost dan hosting, dan yang kedua cara membuat tema. Ini adalah akses login admin, passwordnya admin. Oke, sudah berhasil login sebagai admin. Dashboard, data pengguna, data pembayaran, dan pengaturan. Kita coba login sebagai user. Jika user yang ingin login, maka di halaman biasa ya, halaman home/login.
Oke, berhasil login sebagai pengguna. Aturan, mempelai, cara, galeri, cerita, dan juga pengunjung. Kita cek untuk halaman undangannya ya. Nah, jika di halaman undangan, di sini domainnya otomatis berubah menjadi undangan.accessfreeinfo/username pengguna. Sama seperti link yang kita buat tadi. Oke, sudah work untuk scriptnya. Silakan teman-teman ikuti yang masih kesulitan dalam instalasi ya. Nah, mungkin hanya itu saja panduan dari saya kali ini. Semoga bisa diterapkan dan tidak ada masalah. Oke, sekian untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.